Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kita nyuwun kepada Allah agar dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira ini, semoga Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita memuji kepada Allah dengan pujian sebaik-baiknya hingga Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridhai kita. Salam dan salawat mari kita terus perbanyak, apalagi di hari-hari istimewa di bulan mulia ini. Salam salawat keberkahan kepada teladan kita, sebaik-baik orang tua, sebaik-baik guru, sebaik-baik ayah, sebaik-baik kakek, sebaik-baik panglima, dan apapun profesi yang disebutkan, beliaulah teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahagia sekali pagi yang sangat cerah ini saya bisa berjumpa dengan ibu, bapak dari yayasan, dari sekolah khususnya SDIT Buah Hati Pemalang, dan yang paling istimewa ibu, bapak, semua orang tua atau wali santri, wali murid SDIT Buah Hati Pemalang kelas 1 yang baru bergabung, atau mungkin ada yang sudah lama karena kakaknya juga pernah di SDIT, kemudian hari ini melanjutkan adik-adiknya. Masya Allah, bahagia tak terkira berjumpa dalam majelis yang disebut oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, majelis yang dipenuhi dengan ketenangan, majelis yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah, majelis yang Allah kirimkan malaikat-malaikatnya kepada kita, menaungi kita, mendoakan kita, mengaminkan doa-doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana innaka wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannat Rabbana wa adkhilhum jannatin tajri Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at
وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Masya Allah. Ibu Bapak, mendengarkan yang tadi saya baca? Pernah baca ya? Atau pernah dengar? Ayat apa itu? Surat apa? Ayat berapa? Boleh ditulis di chat bagi yang pernah dengar, yang ingat. Tidak ada yang mengaminkan ya. Masya Allah. Ini adalah doa para malaikat kepada kita. Surat Al-Quran. Daripada salah ya. Ya. Kalau orang tua SD buah hati jawabnya bukan surat Al-Quran ya. Kalau surat Al-Quran surat apa ya disebutkan. Monggo silahkan yang dekat dengan Al-Quran, sebagaimana tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, silahkan dibuka surat Ghafir. Surat Ghafir, atau ada yang menuliskan surat Al-Mu'min. Monggo silahkan. Surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat 7 sampai 9. Inilah yang membuat kita bahagia. Ketenangan, kasih sayang dari Allah, doa para malaikat. Bahkan malaikat mengaminkan doa-doa kita. Mohon izin saya ulangi poin-poin doa malaikat, karena saya melihat Ibu Bapak belum semuanya konsentrasi ini. Oke. Ada berapa doa malaikat yang mereka ucapkan untuk kita? La haula wala quwwata illa billah. Dan malaikat yang memikul arsy, dan malaikat yang ada di sekelilingnya, mereka senantiasa memuji Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa memuji, menyucikan nama-nama Allah, karena hanya Allah yang layak dipuji. Kemudian mereka, para malaikat yang mulia, mulai berdoa. Yang pertama, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampunan Allah bagi orang-orang yang beriman. Satu. Kemudian mereka mulai berdoa, Rabbana, Rabbana. Doanya, awalan doanya sama dengan kita, Rabbana. Duhai Allah, duhai pencipta kami, duhai pemelihara kami, duhai pemberi rizki, duhai pengatur urusan hidup kami. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Sungguh ya Allah, rahmat, kasih sayang, ilmu yang engkau miliki, wasi'ta, sangat-sangat luas, meliputi segala hal. Duhai Allah, engkau yang paling tahu bagaimana orang tua SDIT Buah Hati. Engkau yang paling sayang kepada seluruh orang tua SDIT Buah Hati. Engkau tahu ya Allah, bahwa di antara kami yang hadir pada hari ini, orang tua dan guru, ada di antara kami yang dosanya begitu banyak, sementara amalannya masih sedikit, termasuk yang sedang bicara. Ya Allah, engkau tahu ya Allah. Maka malaikat mulai berdoa, karena kasih sayang dan ilmu ya Allah, faghfir, ampuni ya Allah. Syaratnya, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, ampuni semua mereka, semua kami yang
kembali kepadamu. Tabu, yang bertaubat kepadamu. Yang kedua, yang mengikuti jalanmu. Bismillah, ini dua syarat yang diucapkan malaikat, dan ini yang akan kita kupas insya Allah. Sebagaimana amanat dari ibu kepala tadi, bahwa ibu bapak menitipkan putra-putri tercintanya di SDIT Buah Hati, insya Allah sejalan dengan visi SDIT Buah Hati, yaitu agar kita mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya? Insya Allah kita yang didoakan malaikat itu. Yang kedua, yang ketiga, sudah buka semua surat Ghafir? Sudah buka semua? Monggo silahkan. Kalau yang belum buka, silahkan dibuka. Surat Ghafir ayat 7-9. Yang ketiga, doa malaikat kepada kita. Waqihim azabal jahim. Ya Allah, lindungi mereka, orang tua SDIT Buah Hati, guru-gurunya, semua yang hadir pada hari ini. Ya Allah, lindungi mereka dari siksa neraka jahim. Allahu Akbar. Oh, nggak ada yang amin? Amin. Alhamdulillah. Saya yakin semua mengaminkan. Ini doa malaikat kepada kita. Karena kita hadir di majelis ilmu. Kita hadir di majelis zikir. Masya Allah. Belum selesai Ibu Bapak. Doa malaikat belum selesai. Mereka mendoakan yang keempat. Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden. Masya Allah. Masukkan mereka ya Allah, seluruh orang tua dan guru, serta yayasan, penyelenggara SDIT, Buah Hati Pemalang, ke dalam surga Aden. Amin ya Allah. Belum selesai Ibu Bapak? Bersama dengan abaihim. Mohon maaf, sengaja saya baca panjang, selain karena secara tajwid, ya, mad jaiz, mad wajib, maaf. Abaihim. Sengaja juga untuk menekankan bahwa yang didoakan bukan hanya ab. Kalau ab itu hanya ayah kita. Tapi aba berarti ayah, kakek, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur. Masya Allah. Allahu Akbar. Ibu bapak ngertos kan gantung siwur? Ngertos betul? Kalau saya tanya ayah, tahu? Tahu. Kakek? Alhamdulillah masih tahu. Buyut? Nah, banyak yang nggak ngerti kan? Canggah? Berarti ayahnya buyut. Ngerti betul? Oh, sudah mulai hilang. Masya Allah. Yang didoakan malaikat itu semua ke atas. Sampai 7 orang tua kita ke atas. Wa azwajihim. Ya Allah, masukkan juga ke dalam surga Aden pasangan hidup mereka. Mohon maaf, di layar tampak orang tua Uwais, orang tua Mayasah, orang tua Malika, dan seterusnya. Mohon maaf, panitia tidak memberikan daftar nama kepada saya. Juga khawatir kalau saya sebutkan satu persatu sampai sore nggak selesai. Mohon maaf. Ya. Semua yang hadir, pasangan hidup mereka, ya Allah, masukkan ke dalam surga Aden. Allahu Akbar. Belum selesai Ibu Bapak. Juga anak keturunan mereka. Ingat, bukan hanya anak, tapi zurriyat, anak, cucu, buyut,
Canggah, dan seterusnya sampai ke bawah. Seterusnya sampai hari kiamat. Semua keturunan ibu bapak, semua keturunan kita didoakan ikut masuk ke dalam surga Aden, berkumpul kembali di surga Aden. Masya Allah. Ngacung, siapa yang pengen sekeluarga masuk surga semuanya? Bersama dengan ayahnya, kakeknya. Mudah-mudahan yang ngacung paling tinggi, Allah aminkan doanya, Allah terima doa-doanya, insya Allah. Berkumpul di surga, sekeluarga, amin insya Allah. Yang nggak ngacung, juga masuk surga mudah-mudahan, insya Allah. Ya, sudah mulai siang barangkali, aromanya sudah berbeda. Tapi insya Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah doa malaikat. Doa mereka untuk para pencari ilmu. Allahu Akbar. Sebentar ibu bapak, doanya belum selesai. Waqihimus sayyi'at. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Jaga seluruh guru, orang tua, yayasan, SDIT Buah Hati Pemalang, bersama seluruh umat Islam yang terus mau belajar, terus mau taubat, terus mau mengikuti arahan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga mereka dari balasan keburukan. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Ya Allah, siapa saja yang hari itu, saat hari pembalasan, Allah jaga dari balasan keburukan, merekalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Engkau, rahmat dari Engkau ya Allah. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah kemenangan, bukan kemenangan biasa. Itulah kemenangan yang gilang gemilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dan Bapak, berikan 2 jempolnya yang masih mendengar suara saya dengan jelas. Masih jelas suara saya? Gambar saya masih jelas? Iya. Alhamdulillah. Rekeningnya masih jelas? Nah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang hadir hari ini, yang mengaminkan doa malaikat tadi, Allahu Akbar. Mudah-mudahan benar-benar Allah wujudkan. Allah berikan ampunan. Allah jauhkan dari neraka jahim. Allah masukkan ke dalam surga satu keluarga besarnya. Allah hindarkan dari balasan keburukan. Amin. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Sahabat-sahabatku, orang tua dan guru-guru SDIT Buah Hati Pemalang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah majelis yang membuat kita bahagia, yang membuat saya bahagia. Ketenangan, kasih sayang Allah, doa-doa malaikat, dan yang keempat, Allah banggakan ibu bapak semuanya. Allah banggakan di majelis Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi masyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu riwayat hadis memanggil Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, Allah memanggil dia di hadapan Allah. Kemudian Jibril menjawab, labbaik ya Allah, aku datang ya Allah. Allah berfirman, duhai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Aku mencintai fulanah yang ada di Pemalang. Insya Allah, mudah-mudahan yang di Tegal juga. Cintailah ia karena aku mencintainya. Maka Jibril alaihi salam memanggil seluruh malaikat. Seluruh malaikat dikumpulkan oleh Jibril.
Mohon maaf, ibu bapak tahu kan? Banyak malaikat dengan banyak manusia, mana yang lebih besar? Jumlah malaikat dengan jumlah manusia, mana yang lebih besar? Masya Allah. Benar ibu, bapak. Malaikat jumlahnya lebih besar. Sangat besar. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, ketika Allah menciptakan Baitul Izzah pertama kali, Allah memerintahkan 70.000 malaikat tawaf mengelilingi Baitul Izzah. 70.000 sejak pertama penciptaan sampai nanti hari akhir. Setiap kali 70.000 malaikat itu selesai tawaf satu putaran, mereka 70.000 malaikat keluar, digantikan 70.000 malaikat yang lain yang belum pernah ada dari pertama penciptaan sampai hari kiamat. Monggo silahkan ambil kalkulator yang paling besar, dihitung. Ya Allah, itu contoh bagaimana jumlah malaikat begitu dahsyat. Dikumpulkan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, duhai seluruh malaikat, jangan bayangkan di gedung pertemuan apa ya, jangan bayangkan. Duhai seluruh malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Ya, seorang manusia disebutkan di Pemalang, di Tegal, dan di seluruh Indonesia insya Allah, di seluruh belahan bumi, tentu yang mukmin, yang muslim, yang muttaqin, yang taat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Sesungguhnya Allah mencintai fulana. Maka aku mencintainya. Begitu Jibril mengatakan. Kemudian perintah Jibril, maka cintailah ia. Masya Allah. Seluruh malaikat kemudian diutus oleh Allah turun ke bumi, ke makhluk-makhluk Allah, dan mengabarkan hal demikian. Sayang kita manusia tidak melihat malaikat, dan kita tidak mendengar kalimat mereka. Binatang, tumbuhan, dan makhluk Allah yang lainlah yang bisa menangkap. Kemudian mereka seluruh alam semesta ini mencintai fulan, fulana. Mudah-mudahan itu adalah kita. Masya Allah. Itulah kebanggaan Allah. Itulah satu kabar yang disampaikan Nabi, riwayat Imam Muslim, tentang 4 keutamaan majelis ilmu. Hari ini ibu bapak hadir, insya Allah saya berharap ibu bapak adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Bismillah, insya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang manfaatkan ruang chatnya. Ada 78 yang hadir. Boleh lewat chat. Nah, chatnya dibuka itu. Nah, silakan. Tuliskan pilihan ibu bapak. Manakah yang lebih penting? Anak-anak yang Rabbani atau orang tua yang Rabbani? Silakan. Saya tunggu. Nggak ada 1 menit kan? Hanya menjawab. Manakah yang paling utama? Yang paling penting? Anak-anak Rabbani, generasi Rabbani, atau orang tua Rabbani? Silakan. Untuk chatnya masih disable, Ustadz. Oh, disable. Oke, baik. Yang memilih anak-anak Rabbani lebih penting, angkat tangan kanannya. Yang memilih orang tua Rabbani, angkat tangan kiri. Tangan ya, jangan kaki ya. Silakan. Manakah yang lebih penting? Anak-anak Rabbani atau orang tua Rabbani? Silakan. Tanpa chat, pakai tangan. Gerakkan biar sehat. Ya, ini masa pandemik seringnya
Di rumah saja ini nggak bergerak ini. Baru ibunya Anissa yang bergerak tangan kanannya. Oke, berarti anak-anak. Silahkan ibu bapak yang lain. Ibu Farah, orang tua lebih penting. Yang lain, ibu Keisha, anak-anak. Ibu Hanum, orang tua. Ibu Kenshin, anak-anak. Ibu Ashila, anak-anak. Sabita, ayah Medina, tangan kiri itu ya, orang tua. Ayah Ibu Muhammad, anak-anak. Ibu Alena, anak-anak, dan seterusnya. Mohon maaf, ya. Ya, boleh turunkan lagi, Bu. Jangan terus-terusan nanti sampai siang capek. Ibu dan Bapak, manakah yang lebih utama? Masya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Ibu Bapak. Allah sudah tunjukkan kepada kita. Manakah yang paling utama? Ibu Bapak pasti doa ini. Surat Al-Furqan. Ayo lihat lagi Al-Qurannya. Saya ingin semuanya berinteraksi dan kita fokusnya ke Al-Quran, ke hadis. Buka surat Al-Furqan, silakan. Ayat 74. Mohon izin saya bacakan karena Surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan ayat 74. Hafal kan? Mesti hafal. Karena doa ini sudah sering dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allahu Akbar. Ibu bapak, kalau ada adik-adik, Fauzan juga menyapa adik-adik saleh salihah, masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Allah menyifati orang-orang yang disebut Allah ibadur rahman, ya, dari ayat ke-63 sampai ayat terakhir 77, Allah sifati. Dan ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha sayang, adalah mereka yang punya sifat-sifat 1, 2, 3, dan seterusnya. Di antara sifatnya yang terakhir disebut Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Walladzina yaquluna rabbana, mereka senantiasa berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, duhai Rabb kami, duhai pemelihara, duhai pengatur kehidupan kami, karuniakan kepada kami, hab lana, karuniakan kepada kami, min azwajin, pasangan hidup kami. Yang kedua, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Masya Allah. Siapa pertama yang diminta oleh orang-orang yang disebut hamba Allah? Pasangan hidup, alias ayah atau ibunya. Baru kemudian anak keturunan kita. Jadi jawaban ibu bapak benar semua. Tapi yang paling utama, yang paling penting adalah orang tuanya. Di rumah adalah kita, ibu dan bapak. Di sekolah, di SDIT Buah Hati adalah guru-gurunya. Ibu dan bapak guru hebat. Masya Allah.
baru kemudian kita nyuwun kepada Allah. Yang kedua, anak keturunan kita. Sehingga langkah SDIT Buah Hati sangat tepat, sangat strategis. Mengawali pembelajaran tahun baru ini, walaupun masih daring online, tidak ada masalah. Mengawali kegiatan pembelajaran dengan parenting, dengan mendidik orang tuanya. Tentu 1 jam, 2 jam, 1 hari tidak cukup. Karena pendidikan itu sepanjang hayat. Apa artinya? Nanti insya Allah Mohon maaf Ustaz, untuk suaranya tidak terdengar. Nih. mohon maaf ya Allah, terputus dengan sendirinya. Saya lanjutkan. Inilah yang kita minta, bahwa kita minta agar kita sebagai orang tua yang Allah jadikan sebagai Rabbani sebelum anak-anak kita, sebelum generasi yang nanti melanjutkan kita. Ibu Bapak, sekarang pertanyaan kedua. Nah, ruang chat sepertinya sudah aktif. Ibu dan Bapak bisa memanfaatkan ruang chat untuk menjawab pertanyaan kedua saya. Iya. Sekarang pertanyaannya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakah yang paling utama, ayah atau ibu? Monggo silahkan. Ada yang jawab ibu, ada yang jawab ayah, ya. Yang jawab ibu sepertinya sang ayah, yang jawab ayah sepertinya sang ibu sepertinya. Iya. Ayah, ibu, sangat beragam. Masya Allah. Saya senang sekali interaksi ini. Ya, Masya Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menyajikan jawaban untuk ibu dan bapak. Ya Allah, ada tipe-tipe keluarga hebat. Ada yang ayah dan ibunya hadir. Yaitu ini yang paling ideal. Keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah dan ibunya hadir. Darinya kemudian wujud dari Nabi Ibrahim ada 17 Nabi dan Rasul. Dari ayah Ibrahim, ibunda Hajar, ibunda Sarah. Ayah dan ibunya hadir. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau Nabi dan Rasul terakhir, maka beliau teladan paripurna, teladan yang paling utama.
Walaupun Allah menyebut Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah. Tetapi yang paling utama, teladan kita yang paling utama adalah tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan ibu hadir. Beliau Rasulullah sebagai ayah, Ibunda Khadijah sebagai ibu. Ibunda Khadijah kemudian wafat, digantikan dengan Ummahatul Mukminin yang lain. Ya. Ibunda Zainab, Ibunda Hafsah, Ibunda Aisyah, dan seterusnya. Allahu Akbar. Jadilah ini tipe keluarga yang pertama. Jadi mana ayah dan ibu? Yang paling utama, ayah atau ibu? Ini tipe yang pertama, ayah dan ibu hadir. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, Masya Allah, yang hadir berpasangan berdua di depan handphone, di depan laptopnya, saya doakan, mudah-mudahan insya Allah akan melahirkan generasi-generasi Rabbani yang lebih baik dibandingkan kita, insya Allah. Tipe yang kedua, ada yang hanya ayahnya yang hadir. Ibu bapak masih ingat? Surat At-Tahrim menggambarkan demikian. Surat At-Tahrim, yaitu ketika Allah menghadirkan Nabi Nuh, ketika Allah menghadirkan Nabi Lut alaihi salam, Masya Allah, beliau, maaf, tidak didampingi ibu hebat. Istri beliau berdua termasuk istri yang tidak taat kepada Allah. Mohon maaf, tentu ini bukan yang kita harapkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ternyata ada keluarga, masa ibu bapak saya berani mengatakan bahwa keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut adalah keluarga yang gagal? Berani mengatakan begitu? Tidak. Beliau tentunya, pastinya keluarga yang hebat. Boleh jadi, mohon maaf, ada di antara kita atas kehendak Allah, kemudian tinggal ayahnya saja. Single fighter, single parents, hanya ayah. Boleh jadi. Ya, Masya Allah. Apalagi di era pandemik seperti ini, Masya Allah. Berita duka silih berganti. Boleh jadi kemudian sang ayah wafat lebih dahulu, sehingga pendidikan ditinggalkan kepada, mohonlah, sang ibu, ya, sang ibu lebih dulu, maka pendidikan ditinggalkan kepada sang ayah. Inilah keluarga Nabi Nuh, inilah keluarga Nabi Lut. Tipe yang ketiga, masih di surat At-Tahrim, keluarga yang hanya ibu saja, hanya ibu, yaitu keluarga Fir'aun. Ya, istri Fir'aun, ibunda Asiyah, bukan Aisyah, ibunda Asiyah sendiri. Ayahnya, suaminya adalah gembong, bukan narkoba, gembong penjahat nomor 1 dunia. Ngapunten, daripada ngerasani orang lain, saya menyebut nama Fir'aun, gak apa-apa ya. Allah yang menyebut di Al-Quran. Wa mra'ata Fir'aun, dan istri Fir'aun, ibunda Asiyah, mendidik Nabi Musa. Masya Allah. Yang kedua, ibunda Maryam al-Batul, ibunda Maryam yang suci. Ibunda Maryam sendiri tanpa suami. Nabi Isa tanpa ayah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Imam Asy-Syafi'i tanpa kehadiran sosok ayah, karena beliau yatim dari kecil. Dan tentu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ayah, tanpa ibu, kecuali sampai usia 6 tahun sang ibunda masih ada.
Allahu Akbar. Jadi, saya mohon maaf. Pertanyaan saya memang kurang baik ya. Ayah atau ibu? Ya dua-duanya yang paling baik. Dua-duanya yang paling utama. Nggak boleh. Kemudian, sang ayah, maaf, Bu, hari ini ada parenting di SDIT. Silakan ibu yang hadir ya. Ayah mau apa? Mau rebahan. Jangan ya. Ingat, rebahan nanti tidak ada perubahan. Katanya negeri ini mau diubah. Kok rebahan terus? Jangan. Atau sang ibu mengatakan, ayah, hari ini ada parenting di SDIT. Ayah yang hadir loh. Ibu kan sudah capek seharian. Ibu lebih lama dengan anak-anak. Ayah kan keluar terus. Tidak bisa. Yang ideal dua-duanya. Bismillah. Karena ini juga direkam tayang di YouTube. Nanti mudah-mudahan sang ayah atau sang ibu yang hari ini berhalangan bisa hadir. Insya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama. Generasi Rabbani. Yang utama adalah kita. Bagaimana orang tua menjadi generasi Rabbani. Izinkan saya mengambil dua pokok tema saja. Dua subtema. Yang pertama, dari Al-Quran. Tadi pesan Ibu Kepala Sekolah, bahwa SDIT Buah Hati, insya Allah, sangat fokus kepada pola pendidikan berdasarkan Al-Quran. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi salah satu misi yang Ibu Bapak tanamkan, bahwa kita akan fokus pendidikan berbasis Al-Quran. Yang kedua, agar sempurna, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, ala inni utitu al-kitab wa mislu dzalik. Sesungguhnya ketahuilah, kepadaku Allah turunkan dua hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Jadi saya akan ambil dua hal ini. Yang pertama, Al-Quran. Bagaimana pesan Al-Quran? Dari 114 surat di dalam Al-Quran, Masya Allah, semua adalah ilmu tentang menjadi orang tua Rabbani. Kan nggak mungkin selesai satu hari, ya. Bismillah Ibu Bapak, mudah-mudahan nanti SDIT memfasilitasi agenda untuk orang tua tidak hanya hari ini, tidak hanya membuka untuk tahun pelajaran saja, tidak. Saya berharap teman-teman di yayasan, di SDIT Buah Hati akan membuka kajian rutin untuk kita, ibu dan ayah. Coba kita hitung, kalau kita mengkaji setiap hari 2 ayat saja, maka 9 tahun selesai Al-Quran, 30 juz. Siap nggak belajar 9 tahun, belajar Al-Quran? Siap ya? Siaplah. 6 tahun SD dijalani, 3 tahun SMP Ibu Bapak jalani, 3 tahun SMA Ibu Bapak jalani, 5 tahun kuliah S1, S2, S3 dijalani. Itu nggak bosan-bosan, bahkan semangat. Padahal maaf, saya tidak merendahkan. Selepas kuliah, apa yang kita dapatkan? Kecuali ijazah, pengakuan, dan kemudian kerja. Saya yakin pengasuhan anak-anak kita nggak kita dapatkan dari SD, SMP, SMA, bangku kuliah, tidak. Kecuali sedikit. Kecuali karena kita melihat orang tua kita mendidik bagaimana, kita menirunya. Nah, kalau ini tawaran bersama Al-Quran, jika 2 ayat tiap hari kita pelajari, 9 tahun selesai insya Allah. Setiap hari kita pelajari. Nah, karena ini waktunya hanya sebentar, maka saya akan ambil Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Izinkan saya akan mengambil bagaimana menjadi generasi Rabbani
Bagaimana menjadi orang tua Rabbani? Karena amanat surat Al-Fatihah. Insya Allah. Subtema yang kedua adalah hadis, adalah as-sunnah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlikum wa ana Rasulullah khairukum li ahli. Saya ulangi, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum li ahlikum, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana, dan aku Rasulullah, khairukum li ahli, adalah yang paling baik kepada keluarga. Apa artinya? Segala hal ilmu parenting sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti siap-siap setelah nanti kita pelajari Al-Quran, maka kemudian kita rujuk bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Hingga lahirlah generasi sebagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan 100.000 lebih sahabat ketika Nabi wafat ada menyolatkan beliau. 100.000 sahabat lebih. Dan Allah menyebut mereka adalah khairu ummah, sebaik-baik generasi. Baik, bismillah. Kita mulai yang pertama, Al-Fatihah. Ada 10 poin. Kita akan belajar 10 poin utama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, ini bukan tafsir ya. Ini hanya kajian dari suratul Fatihah tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Bagaimana mendidik diri kita menjadi orang tua Rabbani, kemudian bagaimana mendidik anak-anak menjadi generasi Rabbani, insya Allah. Yang pertama, nilai pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak, dari awal libatkan Allah, libatkan Allah dalam segala hal. Mohon maaf, kerja ayah, kesibukan ibu, aktivitas keseharian di rumah, apapun, makan, tidur, kata siapa itu, ada video pendek, kerjaan selama pandemik, makan, tidur, masker, makan, tidur, masker, tidur, makan, masker, tidur, makan, masker, akhirnya maskernya dimakan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kan kerjaan kita selama pandemik. Libatkan Allah. Bismillah. Libatkan Allah. Bismillah, kalau ibu bapak buka dalam tafsir Al-Fatihah, itu artinya apa? Bi'aunillah, mengharap pertolongan Allah. Inilah bekal pertama parenting. Inilah bekal pertama orang tua Rabbani, yaitu melandaskan semua aktivitas karena Allah, mengharap pertolongan Allah, untuk Allah. Kita akan bertanggung jawab di depan Allah. Bagaimana istri bapak, bagaimana suami ibu, bagaimana anak-anak kita nanti ditanya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ketika kita melandaskan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah semua yang nanti wujud adalah nilai-nilai sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah, sesuai dengan contoh para ulama teladan umat. Itu yang pertama. Landaskan, libatkan Allah dalam pengasuhan diri kita dan anak-anak kita. Libatkan Allah. Ibu bapak mohon maaf, jangan malu belajar lagi doa-doa harian kepada anak-anak kita. Anak-anak lebih hebat dari kita kan? Doa-doa harian. Silahkan. Jangan malu, belajar Al-Quran lagi. Anak-anak kita lebih hebat hafalannya. Ya, tadi ibu kepala sekolah mengatakan,
Bahkan lulus SD 7 juz. Ya Allah, Masya Allah. Kalau anaknya 7 juz, berarti orang tuanya berapa itu? Kan luar biasa. Masya Allah. Jangan malu kemudian mengatakan kepada anak bahwa, nak, ibu dan ayah pun belajar Al-Quran sebagaimana kalian belajar di STT Buah Hati. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pekerjaan, semua aktivitas, semua amaliyah yang tanpa basmalah, mohon maaf, semua aktivitas itu putus dari Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Parenting kita ini sia-sia andaikan kita tidak melandaskan pertolongan Allah. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap saat kita melandaskan semuanya kepada Allah, yang ada adalah kasih dan sayang Allah kepada kita. Allah senantiasa membimbing kita. Kalau Allah membimbing, gak ada yang bisa menahannya, insya Allah. Pelajaran kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelajaran kedua. Hadirkan diri kita, hadirkan anak-anak kita lil alamin. Kita nyuwun kepada Allah agar kita tidak hanya untuk diri sendiri, untuk istri, suami, untuk anak-anak, tidak. Nyuwun kepada Allah, ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, lil muttaqina imama. Masya Allah. Ingat, itu doa kita loh, bahwa kita nyuwun kepada Allah agar menjadi teladan semua orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, di Amerika ada orang bertakwa? Ada, insya Allah. Di Inggris? Ada. Di Makkah, di Madinah? Ada. Di Pemalang? Ada. Apa artinya? Hadirlah sebagai orang tua dan nanti anak-anak untuk alam semesta. Ingat, visi kita harus alam semesta. Tidak boleh, bukan tidak boleh ya, saya kok melarang-larang. Kalimatnya salah ini. Hadirlah untuk alam semesta, bukan hanya untuk sendiri. Maaf. Ya Allah, Allah itu maha oke. Saya ingat Ustadz Yusuf Mansur itu kalau menyampaikan Allah itu maha oke. Apa artinya? Apa yang ada di benak kita tentang Allah, maka Allah akan oke, gitu. Apa saja yang ada di benak ibu bapak tentang diri anak-anak, maka Allah akan mengatakan oke. Kalau ibu bapak hanya berpikir, teruslah, sing penting nyong apik, yang penting saya bisa cari makan, yang penting saya bisa menghidupi keluarga. Hati-hati, ucapan itu doa. Hati-hati, kata-kata itu doa. Ngapunten, mohon maaf. Maka kalau kita hanya mengatakan itu, ya sudah, jadinya hanya itu. Orang tua yang cuma bisa ngasih makan, maaf, beri maaf. Ya Allah, kalau kalimat saya nggak baik. Jadilah orang tua yang hanya bisa memberi minum. Mohon maaf, saya ikuti Profesor Hamka mengatakan, apa bedanya kita dengan, aduh nggak tega saya ngomongnya, dengan kambing, dengan burung, dengan binatang-binatang, kalau urusannya hanya untuk sendiri. Ya Allah. Bahkan kita malu kepada Allah, kepada mereka, para binatang. Ada binatang yang suka menolong temannya. Ya Allah, saya yakin orang tua hebat yang hadir hari ini adalah mereka, orang-orang tua yang berpikir untuk alam semesta.
Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pengusaha terbesar di zamannya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, yang tidak ada satupun penduduk Madinah kecuali mendapat bagian dari hartanya. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai ulama teladan umat sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang 1200 tahun lalu beliau hidup, hingga hari ini namanya masih ada dan dikenal seluruh dunia. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin terbesar panutan umat, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ditulis Michael Gerhardt sebagai sahabat yang masuk 100 tokoh dunia yang mengubah. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu yang kedua. Teruslah berpikir lil alamin. Tidak hanya untuk diri kita. Seluruh aktivitas kita niatkan memberi manfaat kepada sebanyak-banyak manusia lain. Sebanyak-banyak orang lain. Ngapunten ingkang kata, kalau seluruh dunia belum bisa, ya kita kecilkan. Kita nyuwun kepada Allah se-Asia Tenggara. Kalau se-Asia Tenggara belum bisa, se-Indonesia mudah-mudahan. Se-Pulau Jawa, se-Jawa Tengah, se-Pemalang, se-kompleks perumahan kita, se-SDIT dan seterusnya. Ya. Apa? Kuncinya bukan tentang kuantitas, ya, tentang jutaan, bukan. Kuncinya kita berpikir tentang saudara-saudara kita. Mohon maaf, guru saya, Ustadz Anwar Jufri, Kiai Haji Anwar Jufri mengingatkan, Bapak, Ibu, apakah kita yakin nanti yang menyolatkan kita itu 40 orang? Nanti saat kita wafat, kemudian apakah Ibu Bapak yakin disolatkan 40 orang yang beriman, yang akidahnya lurus, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah? Ya Allah, nggak tahu kita. Maka persiapkan dari sekarang. Mengapa saya harus menebar kebaikan ke seluruh alam? Karena saya mohon ya Allah, agar nanti saat saya wafat, ada yang menyolatkan saya 40 orang, bahkan lebih, insya Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ketiga dari Al-Fatihah, untuk mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang tua Rabbani hingga lahirlah generasi Rabbani. Kalimat Allah berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teruslah jadi orang tua yang bersyukur. Teruslah jadi orang tua yang bersyukur atas nikmat Allah. Ibu Bapak, kalau kita mau jujur, sesungguhnya nikmat Allah dibandingkan musibah. Saya ulangi, kalau kita mau jujur, nikmat Allah dibandingkan musibah, mana yang lebih banyak? Nikmat Allah. Kalau kita mau jujur, ya Allah, hari ini sulit sekali kondisinya ya Allah. Baru hari ini, hari-hari yang lalu, bulan yang lalu, nikmatnya begitu banyak, kita nggak menyebut-nyebut. La haula wala quwwata illa billah. Jadilah orang tua yang pandai bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan anak buah hati ini kepada kami. Ialah yang terbaik ya Allah. Ialah karuniamu yang terbaik. Ya Allah, anak saya kok nggak sama dengan anak yang itu ya Allah. Dia juara 1, anak saya juara 90. Tidak ada masalah. Nggak boleh kita mengatakan demikian. Katakanlah ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan buah hati terbaik untuk kami. Siapa yang bersyukur,
maka Allah akan tambah nikmatnya. Insya Allah. Siapa yang bersyukur, hatinya lapang, maka Allah akan lapangkan kehidupan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang tua Rabbani adalah orang tua yang tampak di depan anaknya selalu bahagia. Orang tua yang bahagia tidak akan suka marah-marah. Orang tua bahagia lebih banyak senyum daripada cemberutnya. Orang tua bahagia lebih banyak memanggil dengan kata-kata sayang dibandingkan membentak-bentak tanpa alasan. Orang tua bahagia, bahkan ia akan selalu bahagia walaupun lelah letih seharian mencari nafkah, anak-anak datang kepadanya disambut dengan sangat bahagia. Tidak mengatakan, ayah capek nak, kamu sama mama sana. Ayah capek nak, kamu sama ibu sana. Sang ibu didatangi anak, ibu, kamu nggak tahu ibu seharian masak, nyetrika, nyuci, dan seterusnya. Capek ibu, kamu sama kakak sana. Ya Allah, dilempar sana, dilempar sini. Orang tua bahagia adalah orang tua yang bersyukur, dan ketika anaknya datang letih bagaimanapun, dia akan bahagia, tersenyum lebar menyambut anaknya. Ibu bapak bersyukur. Yang ketiga. Yang keempat. Masih kuat ibu bapak? Alhamdulillah. Masya Allah, bahagia sekali ibu bapak. Yang keempat, pelajaran dari Al-Fatihah adalah tarbiyah akidah. Pastikan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang tua yang lurus akidahnya. Lewat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat berikutnya setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita yakin Allah yang menciptakan, maka Allah yang menjamin kehidupan kita. Kita yakin sehingga tidak ada satu pun makanan yang dimasukkan ke dalam mulut anak kita, istri kita, kecuali halal. Jangankan haram, syubhat tidak. Masya Allah. Ibu dan bapak, ibu bapak yang kenal nama ini tolong ngacung. Kenal tidak? Iya, belum ada yang ngacung, saya belum menyebutnya. Ibu bapak yang kenal Al-Bukhari siapa? Kenal Al-Bukhari? Yang meriwayatkan hadis-hadis sahih? Kenal ya? Kenal? Angkat tangan yang kenal, tangan kanannya. Masya Allah, banyak yang kenal ya, orang Pemalang. Masya Allah, luar biasa. Kenalan di mana ya? Al-Bukhari itu lahir tahun 200 Hijriah. Belum ada kita. 1200 tahun yang lalu beliau lahir. Beliau pengumpul hadis. Beliau mengatakan, saya menghafal 300.000 hadis. Masya Allah. Ibu bapak, orang tua hebat, orang tua SD itu buah hati. Nanti dari SD akan mengajarkan juga hadis-hadis hafalan untuk anak-anak kita. Ibu-ibu juga bisa menghafalnya, insya Allah. Ayah juga menghafalnya. Tapi bagaimana Al-Bukhari menghafal? Mari kita dengarkan. Al-Bukhari menghafalnya begini. Saya mendapat hadis dari guru saya. Guru saya mendapatkan dari gurunya. Gurunya mendapatkan dari gurunya. Terus disebutkan. Sampai dari Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak bisa nggak menyebutkan begitu? Ya bisa, kalau cuma dari gurunya. Al-Bukhari menyebut namanya. Nama gurunya. Nama guru dari gurunya. Disebutkan namanya bukan hanya gurunya bukan. Masya Allah.
disebutkan nama-namanya, dan tahu riwayat hidup gurunya itu. Masya Allah. Apa kuncinya? Mari kita dengarkan. Al-Bukhari berkata, ketika ayahku wafat, hendak wafat, maaf. Ketika ayahku sakaratul maut, aku mendengar sendiri dari ayah mengatakan, Wallah, demi Allah, aku tidak pernah memberikan sesuap apapun kepada Al-Bukhari yang syubuhat. Tidak pernah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah ibu bapak, ini pelajaran luar biasa. Mudah-mudahan kita, saya dan ibu bapak bisa mengikuti bagaimana orang-orang saleh sebelum kita. Kuncinya apa? Akidah kita benar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tarbiyah ibadah. Tarbiyah ibadah. Orang tua Rabbani harus memastikan dirinya menjadi dua hal, teladan dan kebanggaan. Teladan dan kebanggaan. Apa ibu bapak? Teladan dan kebanggaan. Bagi siapa? Bagi putra putrinya. Coba dicek sekarang, ibu bapak, apakah anak-anak kita bangga dengan diri kita? Apakah anak-anak kita menjadikan diri kita teladan mereka? Gimana cara ngeceknya? Tiba-tiba dipanggil sini, anak-anak, sini. Kemudian dipeluk, ditanya, Mas, kamu bangga nggak dengan ayah? Ya nggak bisa begitu. Nanti kalau jawab, oh, nggak tahu, anak kan jawabnya gitu. Anak sekarang, Mas, Mbak, Nak, kamu bangga nggak dengan ayah? Bangga nggak dengan ibu? Nggak tahu. Kemudian sambil melotot, oh, bukan orang tua sini. Harus tahu dong, bangga nggak nih? Jawab. Waduh, sudah diintimidasi gitu baru jawab, iya deh, bangga deh. Nggak bisa gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika mereka mengikuti kebaikan kita, insya Allah. Nah, inilah yang keempat, tarbiyah ibadah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat kalimat apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ibadah. Pastikan ibu bapak saya menjadi contoh terbaik dan kebanggaan ibadah bagi mereka. Yang anak-anak saksikan adalah pegangan harian kita Al-Quran. Maaf, bukan handphone atau laptop saja. Kalaupun handphone, maka tayangannya, tayangan ibadah, tayangan kebaikan. Bismillah, insya Allah. Iyyaka na'budu. Kemudian yang kelima, tarbiyah akhlak, yaitu kalimat Maliki yaumiddin dan iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, inilah akhlak seorang orang tua, ibu atau ayah, keduanya yang Rabbani, yaitu senantiasa mengajarkan kepada anak-anak bahwa tidak ada karunia kecuali dari Allah. Itulah akhlak yang paling mulia. Anak kita datang, ibu, ayah, tasku rusak, aku pengen beli tas baru. Terus tiba-tiba ayah ambil dompet, nih silakan. Itu ya Allah, bagus, baik, sayang kepada anak. Tapi bukan begitu caranya. Ajarkan bagaimana akhlak kepada Allah. Kenapa kita tidak bisa mengatakan, nah, kamu doa dong, kamu minta sama Allah agar ayah diberi rezeki.
Nanti satu saat yang tepat kita belikan. Apa susahnya kita mengatakan, anak-anak, kita doa yuk. Mudah-mudahan ayah ibu dilapangkan rezekinya. Tasmu masih bisa dipakai enggak? Masih sih ayah, masih ibu, masih papa, mama, abi, umi masih. Bismillah ya. Lihat orang-orang yang tidak punya tas juga baik. Doakan. Padahal ayahnya punya uang mungkin. Padahal cukup uangnya. Tapi sang ayah ingin mengajarkan akhlak kepada Allah. Kita bukan Tuhan yang kemudian sedikit-sedikit ambil dompet, selesai. Ambil dompet, selesai. Memang semuanya selesai dengan uang? Ya tidak. Tidak. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana berakhlak kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya adalah ini yang istimewa ini. Yakin tentang akhirat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa artinya? Jadilah orang tua yang berani bertanggung jawab. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjadi pribadi berani. Bukan pemberani mereka yang bisa mengalahkan kulat orang-orang lain, bukan. Pemberani adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya karena ingat akhirat. Tadi Ibu Kepala dalam sambutannya bagus sekali mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa visi kita, mimpi kita, tujuan kita adalah akhirat. Segala-galanya untuk akhirat yang lebih baik. Jembatannya dunia. Maliki yaumiddin. Anak-anak, nanti kita semua akan berdiri di depan Allah, mempertanggungjawabkan semuanya. Ayah ibu tidak mewajibkan kamu menjadi peringkat satu, bukan. Ayah ibu hanya ingin kamu jujur. Dari mana? Dari ayah dan ibu yang jujur. Dari ayah dan ibu yang percaya akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Maka bagi orang yang yakin, takut kepada Allah dan hari akhir, mereka akan mendapatkan 2 surga. Allahu Akbar. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Fatihah adalah doa. Masya Allah. Saya ingin lebih menekankan dalam hal ini. Orang tua Rabbani adalah orang tua yang senantiasa yakin pada doa. Cukuplah kalimat teladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang berkata, yang bersabda, saya menunjuk untuk memvisualkan saja. Aku adalah buah dari doa kakek buyutku. Aku, Rasulullah, adalah buah dari doa kakek buyutku. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, munculkan, bangkitkan, utuslah dari kalangan penduduk Makkah ini seorang Rasul. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu bapak, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, aku tidak peduli Allah menerima doaku atau tidak. Jika Allah menerima doaku dan mengabulkannya di dunia, aku bahagia. Tapi jika Allah belum mewujudkan untukku, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena itu berarti
pilihan Allah, ketentuan Allah. Jika aku mengikuti ketentuan Allah, apa artinya? Allah ridha kepada aku. Wa ridwanullahi akbar, dan ridha Allah itulah yang paling utama. La haula wala quwwata illa billah. Ibu bapak, teruslah berdoa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ada 3 hal yang tidak tertolak doanya. Di antaranya doa orang tua kepada anaknya. Nabi mengatakan bukan dua-duanya, bukan ayah ibu, bukan. Salah seorang. Kalau bisa dua-duanya dahsyat. Tapi Nabi mengatakan, Nabi bersabda, da'watul walin laisa walidain, bukan 2 orang tua. Doa 1 orang tua kepada anaknya. Itu seperti doa Nabi kepada umatnya, tak tertolak. Kembali ke nomor 2, doalah doa yang sempurna. Jangan sekadar doa minta lulus, doa minta pekerjaan, ya Allah terlalu remeh. Doalah sebagaimana diajarkan Allah tadi, agar anak kita memberi manfaat kepada alam semesta ini. Pak Ustadz, memang bisa dari ayah seperti kita lahir begitu? Allah yang melahirkan, bukan kita. Ya, tugas kita nyuwun kepada Allah, kemudian yakin kepada janjinya yang mulia, insya Allah. Berikutnya benar-benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang berikutnya adalah ilmu dan amal. Apa ini? Tentang sejarah, yaitu dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Doa agar senantiasa ditunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang tua yang Rabbani adalah orang tua yang ngerti sejarah. Mana orang tua yang sukses? Ikuti. Mana orang tua yang gagal? Na'udzubillah. Jauhkan, hindarkan. Siapa yang gagal? Allah menyebutkan al-maghdub, mereka yang dimurkai Allah. Al-Yahud, yaitu mereka yang tidak ada iman tapi beramal. Na'udzubillah. Ilmu tapi tidak beramal, mereka lah orang-orang Yahudi. Waladdallin, mereka yang sesat. Na'udzubillah. Mereka adalah orang yang tanpa ilmu sehingga amalnya berantakan. Kita berharap kita belajar dari sejarah orang-orang yang an'amta 'alaihim, yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Masya Allah. Yang terakhir, Ibu dan Bapak, jadilah teladan dan kebanggaan, yaitu alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang meniti jalan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat 10 pelajaran dari surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita menjadi teladan dan kebanggaan anak kita, insyaallah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua anak-anak Indonesia.
jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Begitu banyak ilmu kau berikan tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang. Begitu banyak ilmu kau berikan tanpa pernah kau harap balasan. Jasamu takkan pernah terlupakan, sepanjang hayat selalu ku kenang. Sepanjang hayat selalu ku kenang. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu